Orang tidak dapat mengubah watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, penderitaan, dan pemurnian oleh firman Tuhan, atau ditangani, didisiplinkan, dan dipangkas oleh firman-Nya. Hanya setelah itulah mereka dapat mencapai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan tidak lagi bersikap sembarangan terhadapnya. Manusia mengalami perubahan watak berkat pemurnian oleh firman Tuhan. Hanya melalui penyingkapan, penghakiman, pendisiplinan oleh firman-Nya, mereka tidak akan lagi berani bertindak gegabah, tetapi sebaliknya akan menjadi mantap dan tenang. Hal yang paling penting adalah mereka mampu untuk tunduk pada firman Tuhan saat ini dan pekerjaannya. Bahkan seandainya firman dan pekerjaan itu tidak sejalan dengan pemahaman manusia, mereka dapat menyingkirkan pemahaman tersebut dan dengan rela tunduk. Dari sejak percaya kepada Tuhan sampai saat ini, orang telah menyimpan banyak motivasi yang tidak benar. Ketika engkau tidak melakukan kebenaran, engkau merasa semua motivasimu benar. Tetapi ketika sesuatu terjadi kepadamu, engkau akan melihat bahwa ada banyak motivasi yang tidak benar dalam dirimu. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyempurnakan orang, Ia membuat mereka menyadari bahwa ada banyak gagasan dalam diri mereka yang menghalangi pengenalan mereka akan Tuhan. Ketika engkau menyadari bahwa motivasimu salah, ketika engkau berhenti bertindak menuruti gagasan dan motivasi pribadimu, dan ketika engkau dapat menjadi saksi bagi Tuhan, serta berdiri teguh di posisimu dalam segala hal yang terjadi kepadamu, ini membuktikan bahwa engkau telah memberontak terhadap kedaginganmu. Ketika engkau memberontak terhadap daging, akan ada pertempuran dalam dirimu yang tidak terelakkan. Iblis akan mencoba untuk membuat orang-orang mengikutinya, akan mencoba untuk membuat mereka mengikuti gagasan daging dan memelihara ketertarikan daging. Tetapi firman Tuhan akan mencerahkan dan menerangi orang-orang di dalam batin mereka. Dan pada saat ini tergantung pada dirimu, apakah engkau mengikuti Tuhan atau mengikuti iblis. Tuhan meminta orang untuk melakukan kebenaran, terutama untuk menangani hal-hal dalam diri mereka, untuk menangani pikiran dan gagasan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Roh Kudus menjamah hati orang dan mencerahkan serta menerangi mereka. Jadi, ada pertempuran di balik semua hal yang terjadi. Setiap kali orang melakukan kebenaran atau menerapkan kasih mereka kepada Tuhan, terjadilah pertempuran besar. Walaupun daging mereka tampak baik-baik saja, sebenarnya di lubuk hati mereka, pertempuran hidup dan mati akan terus terjadi. Dan hanya setelah pertempuran dahsyat ini, setelah perenungan dalam waktu yang sangat banyak, barulah kemenangan atau kekalahan dapat diputuskan. Orang tidak tahu entah harus tertawa atau menangis. Karena banyak motivasi yang salah dalam diri orang. Atau karena banyak pekerjaan Tuhan yang berseberangan dengan gagasan mereka. Tatkala orang melakukan kebenaran, pertempuran dahsyat pun berkobar di balik layar. Setelah melakukan kebenaran ini, di balik layar orang akan meneteskan begitu banyak air mata kesedihan sebelum pada akhirnya memutuskan untuk memuaskan hati Tuhan. Karena pertempuran inilah orang menanggung penderitaan dan pemurnian. Inilah penderitaan yang sejati. Ketika pertempuran terjadi dalam dirimu, jika engkau sungguh-sungguh berdiri di pihak Tuhan, engkau akan dapat memuaskan hati Tuhan. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku merasa menerapkan kebenaran bukan masalah sederhana, dan peperangan rohani benar-benar diperlukan. Beberapa tahun lalu, ipar perempuanku tersingkap sebagai pelaku kejahatan. Gereja ingin mengeluarkannya, tapi aku dibatasi perasaanku dan tidak dapat menerapkan kebenaran. Dalam hati, aku bergumul keras dan sangat sedih. Akhirnya melalui penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan, kulihat jelas bahaya dan akibat dari bertindak berdasarkan emosiku. Barulah aku mampu meninggalkan dagingku, menyingkap dan menolak pelaku kejahatan, menikmati kedamaian dan keamanan yang dihasilkan dengan menerapkan kebenaran. Amin. Puji kepada Tuhan. Iya, itu benar. Pada tahun 2017, aku kembali pulang untuk mengambil tugas kepemimpinan di gereja lokalku. Di sebuah pertemuan, saudara-saudariku memberitahuku, dalam tugasnya sebagai pemimpin gereja, Hanbing, adik iparku, berusaha pamer dengan mengucapkan kata-kata dan doktrin dangkal. Kemanapun dia pergi, dia bicara tentang tugas yang dia laksanakan dan bagaimana dia menderita, agar orang lain memuja dan mendengarkannya. Setelah saudara-saudari bicara dengannya tentang beberapa masalah dalam tugas mereka, dia menolak mempersekutukan kebenaran dan menguliahi orang dengan nada merendahkan. Ceramahnya menyebabkan beberapa saudara-saudari hidup dalam keadaan negatif dan kehilangan minat dalam tugas mereka. Kemudian Hanbing digantikan. Setelah itu, dia menolak untuk merenung dan memahami dirinya. Dia masih menimbulkan provokasi dan perselisihan mengganggu kehidupan gereja.
Para pemimpin gereja bersekutu dengannya beberapa kali, serta menangani dan mengkritiknya. Tapi dia menolak menerima semua itu, tetap tidak taat dan terus menyebar kenegatifan. Menyebabkan gangguan parah pada kehidupan gereja. Ketika mendengar Han Bing bersikap seperti itu, aku sangat marah. Aku teringat firman Tuhan. Mereka yang menyebarkan omongan beracun dan jahat di dalam gereja, juga mereka yang menyebarkan rumor, hasutan, ketidakharmonisan, dan yang saling membentuk kelompok eksklusif di antara saudara-saudari, mereka semuanya haruslah diusir dari gereja. Namun, karena saat ini adalah masa yang berbeda dari pekerjaan Tuhan, orang-orang seperti ini telah dibatasi, sebab mereka pasti akan menjadi sasaran penyingkiran. Semua orang yang telah dirusak oleh iblis memiliki watak yang rusak. Namun beberapa orang hanya memiliki watak yang rusak. Sementara ada beberapa orang lain yang berbeda, yaitu mereka bukan hanya memiliki watak iblis yang rusak dalam diri mereka, tetapi natur mereka juga luar biasa jahatnya. Segala sesuatu yang orang-orang semacam ini lakukan dan katakan tidak sekedar mengungkapkan watak iblis mereka yang rusak, tetapi merekalah iblis yang asli itu sendiri. Segala sesuatu yang mereka lakukan mengganggu dan mengacaukan pekerjaan Tuhan. Semua tindakan mereka mengganggu masuknya saudara-saudari ke dalam kehidupan dan menghancurkan kehidupan gereja yang normal. Serigala-serigala berbulu domba ini, cepat atau lambat harus disapu bersih. Amin. Iya, Amin. amin. Ketika teringat bagian firman Tuhan ini, aku mengerti dengan jelas. Ketika diukur dengan firman Tuhan, natur dan esensi Han Bing sama dengan pelaku kejahatan. Para pemimpin gereja dan rekan sekerja menganalisis perilakunya terhadap firman Tuhan berkata, meski dia mampu meninggalkan dan mengorbankan diri, menderita dan membayar harga saat memenuhi tugas, dia congkak, merasa penting dan tidak menerima kebenaran. Sewenang-wenang dan gegabah menolak memperbaiki kesalahan, ini membuatnya menjadi pelaku kejahatan. Menurut peraturan kerja rumah Tuhan, orang-orang seperti itu harus dikeluarkan. Iya, itu benar sekali. Itu benar sekali yang dikatakan. Setelah mendengar saudara-saudari mengatakan bahwa dia harus dikeluarkan dari gereja, aku merasakan pertentangan batin. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar pelaku kejahatan dan harus dikeluarkan. Tetapi dia adalah adik perempuan istriku. Dan mertuaku memperlakukanku dengan baik dan sangat memperhatikan keluargaku. Jika mereka tahu aku setuju mengeluarkan Han Bing, tidakkah mereka akan menganggapku tidak berperasaan dan tidak menghargai keluarga? Bagaimana aku bisa menghadapi mertuaku setelah melakukan hal seperti itu? Namun sebagai pemimpin gereja, jika aku tidak bertindak sesuai prinsip, tahu ada pelaku kejahatan di gereja tapi tidak mengeluarkannya, membiarkannya mengganggu kehidupan gereja dan membahayakan umat pilihan Tuhan, bukankah itu menjadikanku kaki tangan pelaku kejahatan dan musuh Tuhan? Iya. Aku baru menyadari kalau itu benar. Benar. Iya. Aku takut memikirkannya lebih lanjut. Saat itu aku seperti makan buah si malakama, tidak tahu harus berbuat apa. Saudari Zhou melihat aku tampak sedih dan berkata kepadaku, Saudara Liang, Han Bing mengganggu kehidupan gereja berulang kali dan tidak menunjukkan tanda pertobatan. Berdasarkan prinsip, dia harus dikeluarkan dari gereja. Ini untuk melindungi pekerjaan gereja, itulah yang terpenting. Benar sekali. Kita perlu pertimbangkan kehendak Tuhan dan tidak bertindak berdasarkan emosi dan perasaan pribadi. Iya, itu benar. Setelah mendengarkannya, aku merasa semakin bingung. Pada saat itu, beberapa saudara-saudari menasihati. Han Bing sudah lama percaya kepada Tuhan, meninggalkan keluarga untuk memenuhi tugasnya dan banyak menderita. Menurut kami, dia harus diberi kesempatan untuk bertobat. Ketika aku mendengar kata-kata itu, aku tahu jelas bahwa saudara-saudari ini hanya mengatakan itu karena tertipu oleh penampilan lahiriah Han Bing yang melakukan perbuatan baik. Dan bahwa aku harus mempersekutukan kebenaran dengan mereka untuk menganalisis perilaku Han Bing sehingga mereka bisa mengetahui natur dan esensinya. Iya, benar sekali. Namun kemudian aku berpikir, Han Bing adalah putri kesayangan mertuaku. Ibu mertuaku masih bingung dalam kepercayaannya kepada Tuhan dan istriku terlalu emosional. Jika aku memutuskan untuk mengeluarkan Han Bing dan menyingkapkan dan menganalisis perilaku jahatnya kepada saudara-saudariku, bukankah itu berarti aku menyinggung seluruh keluarga istriku? Jika aku mengatakan hal-hal yang baik tentang Han Bing di depan saudara-saudari, dan kemudian bersekutu dengannya untuk memintanya bertobat dan tidak menyebabkan gangguan lebih lanjut, ada kemungkinan dia mungkin tidak perlu dikeluarkan dari gereja. Dan dengan demikian, aku tidak perlu menyinggung keluarga istriku. Gagasan ini mengurangi beberapa kegelisahan yang kurasakan. Jadi aku berkata kepada saudara-saudariku, Han Bing memang telah melakukan perbuatan jahat dan melakukan pelanggaran. Tapi adalah kehendak Tuhan untuk menyelamatkan orang sebisa mungkin. Jadi kita harus memberinya kesempatan lagi untuk bertobat. Jika dia melakukan kejahatan lagi, belum terlambat untuk mengeluarkannya.
kita bisa membuat dia menerima itu sepenuh hati. Ketika saudari Zo mendengarku mengucapkan kata-kata munafik ini, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya tetap diam. Tidak seorang pun yang mengatakan apapun lagi. Dan aku merasakan beberapa ketegangan di hatiku mereda. Aku berpikir bahwa akhirnya aku tidak perlu khawatir lagi tentang menyinggung mertuaku. Namun 2 hari kemudian, aku tiba-tiba menderita sariawan. Ada 3 sariawan. Mulutku terasa seperti terbakar, panas, dan sangat sakit. Terkadang begitu sakit hingga aku tidak bisa bicara atau makan. Sakitnya begitu parah hingga membangunkanku di malam hari. Di tengah penderitaanku, aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tahu bahwa sariawan yang menyiksa di mulutku dan lidahku ini tidak muncul begitu saja secara kebetulan. Ini adalah didikan dan pendisiplinan-Mu terhadapku. Ya Tuhan, aku ingin bertobat kepadamu. Syukur kepada Tuhan. Kemudian selama saat teduhku, aku melihat bagian firman Tuhan ini. Orang-orang yang dengan tulus percaya kepada Tuhan selalu memiliki Dia di hatinya. Dan mereka selalu memelihara hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya kepada Tuhan harus melakukan segala sesuatu dengan hati-hati dan bijaksana. Dan semua yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan tuntutan Tuhan dan mampu memuaskan hatinya. Mereka tidak boleh keras kepala, melakukan apapun yang disukainya. Sebab hal itu tidak pantas dilakukan orang kudus. Orang tidak boleh mengamuk dengan mengibarkan bendera Tuhan sembari menyombongkan diri dan menipu di mana-mana. Ini adalah jenis perilaku yang paling memberontak. Keluarga punya aturan sendiri dan negara punya hukum sendiri. Bukankah terlebih lagi di rumah Tuhan? Bukankah standarnya bahkan lebih ketat? Bahkan lebih banyak ketetapan administratif. Orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi ketetapan administratif Tuhan tidak dapat diubah seenaknya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak menoleransi pelanggaran manusia. Dia adalah Tuhan yang menghukum mati manusia. Apakah manusia benar-benar belum mengetahui hal ini? Amin. Firman Tuhan membuatku gemetar ketakutan. Aku melihat bahwa wataknya adalah kudus, benar, dan tidak menoleransi pelanggaran. Di rumah Tuhan, Kristus dan kebenaran memegang kuasa. Tuhan benci dan jijik terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja. Bagi mereka yang memiliki kepekaan tetapi terus memihak dan membela pelaku kejahatan, sikap Tuhan adalah sangat jijik dan marah. Iya, itu benar. Hanbing yang menolak mengamalkan kebenaran, menimbulkan perselisihan, serta mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja adalah tepat jenis pelaku kejahatan yang disingkapkan pekerjaan Tuhan dan harus dikeluarkan. Benar. Namun untuk melindungi hubunganku dengan keluarga istriku, aku menentang hati nuraniku dengan mengkhianati prinsip kebenaran dan melindungi pelaku kejahatan. Aku memihak pelaku kejahatan untuk melindunginya. Bukankah ini menjadikanku kaki tangan pelaku kejahatan? Tuhan menghormatiku dengan memberi tugas kepemimpinan, tapi aku sama sekali tidak menghormatinya. Aku memahami kebenaran tapi tidak menerapkannya, malah sengaja melakukan penipuan. Mempertahankan pelaku kejahatan di gereja, tempat dia mengganggu kehidupan gereja dan membahayakan saudara-saudariku. Aku secara sadar dan sengaja menyinggung watak Tuhan. Tindakanku mungkin dapat menipu orang lain, tetapi tidak dapat menipu Tuhan. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Bagaimana dia bisa menoleransi orang sepertiku yang bertindak gegabah? Aku telah melakukan pelanggaran dan tahu bahwa jika tidak bertobat Tuhan akan menyingkirkanku. Jadi aku segera berdoa kepada Tuhan untuk bertobat. Setelah berdiskusi dengan beberapa rekan, kami membuat daftar perbuatan jahat Hanbing dan mengajukan agar dia dikeluarkan dari gereja. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Inilah Tuhan, tepatnya yang pada harus Tuhan. dilakukan. Setelah aku bertekad untuk berbalik kepada Tuhan, sariawan di mulutku secara misterius sembuh. Sungguh syukur kepada Tuhan. 2 hari kemudian, aku pergi ke rumah ibu mertuaku, dan Hanbing ada di sana. Ketika Hanbing melihatku, dia menatapku dengan tajam lalu berbalik dan pergi. Ibu mertuaku berkata kepadaku dengan marah, "Adik iparmu telah lama percaya kepada Tuhan dan sangat menderita untuk menyebarkan Injil. Siapa orang yang tidak memiliki watak yang rusak? Jika gereja mengeluarkannya, dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan keselamatan Tuhan. Kau tidak boleh begitu kejam terhadapnya." Istriku juga ikut membela Hanbing. Melihat betapa emosionalnya mereka dan bahwa mereka tidak begitu mengenal Hanbing, aku bersekutu dengan mereka tentang perilakunya yang jahat. Namun ibu mertuaku tidak mendengarkan sama sekali. Dia malah marah kepadaku sambil menangis. Melihat amarahnya,
istriku juga ikut menegurku. Melihat semua ini, aku merasa sangat lemah dan sedih, sehingga aku bahkan tidak bisa makan. Malam itu saat berbaring di ranjang, aku tidak bisa tidur walau berusaha keras. Di satu pihak, aku harus mengusir pelaku kejahatan untuk melindungi gereja. Tapi di lain pihak ada tuduhan dari istri dan ibu mertuaku. Apa yang harus kulakukan? Jika aku mengeluarkan adik iparku, aku akan menyinggung seluruh keluarga ibu mertuaku, yang dapat memengaruhi hubunganku dengan istriku dan mungkin menyebabkan kehancuran keluargaku sendiri. Namun membiarkan pelaku kejahatan ini tetap berada di gereja dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan bergereja dan membahayakan kehidupan saudara-saudariku. Iya, itu benar sekali. Memikirkan semua ini membuatku merasa sangat sedih dan bingung. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, aku merasa sangat lemah. Dalam hal mengusir Hanbing, aku tidak ingin menyinggungmu. Tapi aku dibatasi oleh emosi dan mengalami kesulitan melakukan kebenaran. Kumohon Engkau memberiku kekuatan untuk mengalahkan kuasa kegelapan agar aku dapat menjadi saksi bagimu. Amin. Setelah berdoa, aku membaca firman Tuhan lagi. Dalam setiap tahap pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri orang, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara orang-orang, seolah-olah lahir karena pengaturan manusia atau muncul dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap tahap pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan. Dan orang-orang harus berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji, di balik layar iblis bertaruh dengan Tuhan. Dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Semua telah mengatakan bahwa mereka peduli akan beban Tuhan dan membela kesaksian gereja. Siapakah yang benar-benar peduli akan beban Tuhan? Tanyakanlah kepada dirimu sendiri, apakah engkau seseorang yang telah menunjukkan kepedulian akan beban Tuhan? Dapatkah engkau melakukan kebenaran untuk Tuhan? Dapatkah engkau berdiri dan berbicara bagiku? Dapatkah engkau dengan teguh melakukan kebenaran? Apakah engkau cukup berani untuk melawan semua perbuatan iblis? Apakah engkau mampu menyingkirkan emosimu dan mengungkap iblis demi kebenaranku? Dapatkah engkau membiarkan kehendakku digenapi di dalam dirimu? Sudahkah engkau menyerahkan hatimu ketika waktu yang sangat penting datang? Apakah engkau seseorang yang melakukan kehendakku? Tanyakan pada dirimu sendiri dan seringlah memikirkan tentang hal ini. Amin. Amin. Setiap pertanyaan firman Tuhan yang penuh teguran menusuk hatiku hingga sakit dan sedih. Aku merasakan ada ketulusan yang mendesak akan kehendaknya. Tuhan berharap aku dapat mengeluarkan pelaku kejahatan tanpa mengandalkan emosi atau perasaan pribadiku dan dapat berdiri teguh di pihak Tuhan dan menerapkan kebenaran untuk memuaskan kehendaknya. Iya, benar. Aku teringat kepada Ayub selama ujiannya dan bagaimana secara lahiriah kekayaannya dilucuti, anak-anaknya mati, para hambanya terbunuh, dan istri serta 3 temannya menyerang dia. Di balik semua peristiwa ini adalah taruhan iblis dengan Tuhan. Itu adalah pencobaan iblis yang menimpa Ayub. Akhirnya, Ayub dapat berdiri di pihak Tuhan karena iman dan rasa hormatnya kepada Tuhan. Dia buat iblis terhina dan gagal. Dan dia memberikan kesaksian yang kuat bagi Tuhan. Amin. Amin. Syukur Puji kepada kepada Tuhan. Tuhan. Yang tampaknya merupakan tekanan tambahan yang diberikan kepadaku oleh ibu mertuaku. Sebenarnya adalah peperangan di dunia roh. Iya. Itu tipu muslihat iblis untuk menghentikanku menerapkan kebenaran. Sehingga pelaku kejahatan bisa tinggal dan terus mengganggu dan menghancurkan pekerjaan gereja. Namun Tuhan juga memakai masalah ini untuk mengujiku. Untuk melihat apakah aku akan tunduk kepada iblis karena kekangan istri dan ibu mertuaku. Atau apakah aku justru akan menegakkan keadilan dan menerapkan kebenaran. Jika aku memilih untuk memuaskan dagingku dan berdiri di pihak iblis, berarti aku telah jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Jika aku melakukan itu, aku akan kehilangan kesaksian di hadirat Tuhan. Benar. Ketika memikirkan itu, aku mulai merenung. Selama ini saat dihadapkan dengan pilihan ini, mengapa aku merasa seperti makan buah simalakama dan merasa sangat sedih? Aku jelas mengerti perlunya melindungi pekerjaan gereja, tapi mengapa aku terus menuruti perasaanku dan sulit menerapkan kebenaran? Setelah itu aku membaca bagian firman Tuhan ini dan menemukan akar masalahnya. Terlahir di tanah yang kotor seperti itu, manusia telah dirusak teramat parah oleh masyarakat.
Dia telah dipengaruhi oleh etik feodal, dan dia telah diajar di institusi pendidikan tinggi. Pemikiran terbelakang, moralitas rusak, pandangan licik terhadap kehidupan, filsafat kehidupan yang menjijikkan, eksistensi yang sungguh tidak berharga, dan gaya hidup serta adat istiadat bejat. Semua ini telah teramat parah memasuki hati manusia dan sangat menggerogoti dan menyerang hati nuraninya. Akibatnya, manusia semakin menjauh dari Tuhan dan semakin menentangnya. Watak manusia menjadi lebih jahat hari demi hari, dan tidak satu orang pun akan bersedia mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Tidak satu orang pun yang akan bersedia taat kepada Tuhan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku jadi mengerti. Aku hidup dalam emosiku, tidak mampu menerapkan kebenaran dan sedang menentang Tuhan. Semua karena aku telah dirusak oleh iblis. Iblis menggunakan indoktrinasi sosial dan pendidikan yang diterima di sekolah untuk menanamkan falsafah tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Darah lebih kental daripada air. Dan manusia bukan benda mati. Bagaimana bisa ia bebas dari emosi? Agar aku menganggap perasaanku terhadap orang lain sebagai hal terpenting dalam hidup. Membuatku berpikir bahwa menjaga hubungan dan peka terhadap perasaan orang lain adalah normal sebagai manusia. Dan agar aku percaya bahwa tidak melakukannya artinya tidak berperasaan dan tidak beriman dan akan disalahkan oleh orang lain. Aku memperlakukan falsafah iblis ini sebagai hal-hal positif dan menganggapnya sebagai prinsip untuk dijalani. Dalam menjalani hidup sesuai falsafah hukum iblis ini, aku menjadi tidak berprinsip dan bingung tentang yang benar dan salah. Sangat egois, tercela, licik, dan curang. Dalam hal mengusir Hanbing, aku khawatir kerabatku akan bilang aku tidak berperasaan dan akan menghancurkan keluargaku. Ini membuatku mengabaikan pekerjaan gereja dan kehidupan saudara-saudariku. Aku benar-benar egois dan tercela. Berperilaku begini, aku sungguh tidak tahu terima kasih dan tidak berperasaan. Iya. Jika kita berpikir, mengapa masyarakat kita begitu gelap dan jahat dan mengapa tidak ada keadilan? Itu karena semua orang menjalani kehidupan mereka sesuai falsafah iblis ini. Dalam kelompok orang manapun, orang hanya peduli dengan hubungan emosional secara fisik. Orang hanya membela orang-orang yang terdekat dengan mereka. Bahkan ketika mereka melakukan hal ilegal atau kejahatan, orang memikirkan cara untuk melindungi dan menolong mereka, mencampur adukan yang benar dan salah untuk membela mereka. Ini Itu benar. benar sekali apa yang Iya, itu dikatakan. benar. Baru pada saat itulah, aku melihat dengan jelas bahwa falsafah iblis ini tampaknya masuk akal dan bermoral sesuai dengan gagasan manusia. Tapi sebenarnya, itu kekeliruan yang iblis pakai untuk menipu dan merusak manusia. Itu berseteru dengan kebenaran dan dengan Tuhan. Menuruti hal-hal ini, kita hanya bisa memberontak dan menentang Tuhan, menyakiti orang lain, dan hidup dalam natur setan. Iya, benar. Dulu aku telah hidup sesuai falsafah iblis seperti itu, melindungi pelaku kejahatan dan ikut andil dalam perbuatan salahnya. Namun Tuhan tidak mengingat pelanggaranku dan masih memberiku kesempatan untuk bertobat. Maka aku sangat bersyukur pada Tuhan. Jadi aku berdoa dalam hati kepada Tuhan dan bersumpah, Tuhan, aku tidak mau lagi bertindak berdasarkan emosiku. Aku hanya ingin mengasihi apa yang Engkau kasihi dan membenci apa yang Engkau benci seturut firman-Mu, menegakkan kebenaran dan mengeluarkan pelaku kejahatan dari gereja. Amin. Syukur kepada Tuhan. Keesokan harinya, pada pertemuan rekan sekerja, kudengar dari para rekan, Hanbing masih belum memahami dirinya atau menunjukkan pertobatan. Dia masih berusaha membuat kelompok eksklusif. Mendengar ini, aku semakin menyalahkan diriku sendiri. Aku membenci diriku sendiri karena tidak mengeluarkannya dan membiarkannya mengganggu kehidupan bergereja. Pada pertemuan berikutnya, aku mulai menggunakan firman Tuhan dengan hati-hati untuk menganalisis setiap perilaku jahat Hanbing. Dan melalui persekutuan, saudara-saudari yang telah ditipu olehnya juga terbangun kepekaannya dan mulai menolaknya. Syukur kepada Tuhan. Istriku, setelah mendapatkan pemahaman, mulai terbangun kepekaannya terhadap natur dan esensi Hanbing dan tidak lagi berdebat. Amin. Setelah Hanbing dikeluarkan dari gereja, gereja tidak lagi diganggu, sehingga saudara-saudari dapat kembali melaksanakan tugas secara normal. Kami memuji Tuhan karena kebenarannya. Amin. Puji Tuhan. Ini membuatku melihat bahwa di rumah Tuhan, firman-Nya dan kebenaran memegang kuasa. Segala sesuatu ditangani sesuai prinsip kebenaran. Dan orang-orang yang tidak percaya, pelaku kejahatan tidak dapat mempertahankan diri di rumah Tuhan. Aku juga secara pribadi mengalami bahwa hidup menurut falsafah iblis hanya membawa penderitaan, tidak bermanfaat bagi kita atau orang lain. Hanya melalui firman Tuhan, kita dapat benar-benar merasa aman dan damai. Iya, Benar itu benar. sekali, itu benar. Hari ini aku tidak lagi hidup menurut falsafah iblis. Aku telah menghancurkan batasan emosiku, menerapkan kebenaran,
dan hidup dengan sedikit kebenaran. Sepenuhnya merupakan efek yang dicapai oleh penghakiman dan hajaran dalam firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagus Puji sekali Tuhan. katakan. Syukurlah. Iya.